Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai tutorialnya. Hari ini kita akan bahas tutorial UAS Rekjal. Nah, tahun lalu sebenarnya tuh si Pak Bambang kan nggak belajar ya, yang pas semester tahun lalu ya. Jadi untuk soal Pak Bambang nanti diambil dari yang Rekjal tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya lagi. Nah, terus sama yang tahun lalu tuh yang UTS Pak Erik ternyata nggak ada yang fotoin, jadi eh, yang bisa dibahas cuma yang UAS. Jadi yang UTS-nya aku ambil dari yang tersedia yang paling baru ya di perjalanan. Ya, sistemnya sama. Nah, ini untuk yang 2024 yang perjalanan Pak Eri. Itu yang pertama terkait sama perancangan perkerasan luntur. Ini harusnya 2023 ya kalau salah atau apa. Nanti aku cek. Kayaknya 24 itu nanti. Itu yang soal A, terus yang keduanya material asparagus sama campuran soal B, sama yang ketiganya buat campuran beraspal tuh soal C. Ini soal tesnya untuk yang pertama, nah, jadi merancang pakai metode MAK ya. Ini ada data-data nanti dijelaskan lebih lanjut di pembahasannya aja ya. Lanjut ke soal B-nya, ini terkait sama agregat campuran beras sama aspalnya. Jadi terkait sama bahan-bahan ya. Ya, campuran beras aspal cuma yang terkait sama KO-nya aja. Mana cara nentuin si KO ini. Nah, terus untuk yang soal C-nya, sebagai berikut, jadi dikasih list, apa ini namanya, proporsi atau spesifikasi untuk campuran beras aspal ya. Jadi agregatnya terus berapa yang masuk spesifikasinya. Kita disuruh nentuin berapa proporsinya untuk masing-masing agregat atau fraksi agregatnya itu. A itu biasanya yang pos agregatnya, B itu yang main agregat, C itu yang fillernya gitu ya. Terus yang nomor B-nya dari nomor A itu kita disuruh nentuin nilai VMA, V sama VFA. Dan ada rumusnya juga dikasih di soal apa di soalnya sama Pak Heri. Oke, dari yang pertama dulu ya. Jadi sorry ini masalah ya di nomornya. Ini sebenarnya masih belum rapi juga, cuma yang apa-apa lah aku bahas. Nah, jadi datanya kita kumpulin dulu. Yang pertama data LHR-nya, kan 12 dimasuk dalam karya tadi soalnya. Terus kita bagi kedua tuh tadi kan dikasih tahu ada yang truck ada yang non truck. Nah trucknya itu kamu dari LHR tadi di soalnya. Jadi tinggal dipersentasein aja. Non trucknya juga sama dipersentasein. Terus kita bagi lagi si trucknya itu jadi yang 2A sama 3A. Nah itu yang 2A kan 60%, 3A 40%. Kita dapat berapa hasilnya. Lanjut ke mobil penumpang sama bus. Itu kan eh, mobil penumpang itu 70% dari kendaraan non truck. Sekarang bus itu yang 30%. Kita nanti dapat persentase berapa, dapat berapa kendaraan per ini ya. Sebenarnya mobil numpang biasanya nggak terlalu ngaruh sih gitu, karena dia kan kecil banget ya tonasenya. Atau apa dimensi. Nah, lanjut ke PR-nya. Kan dapat ya tadi di soalnya 20 tahun. Di, terus tingkat pertumbuhannya 6% per tahun. Nah, CBR dikasih datanya sebagai berikut 15 data ya. Untuk K1, A2, A3-nya dikasih juga soal sama spesifikasi si materialnya apa dia. Terus dikasih juga kelantaiannya berapa persen. Curah hujan dikasih sama IP0, IPT, sama LPA minimumnya dikasih juga tuh. 2,5 sama 20. Nah, ini buat tentuan CBR yang pertama ya. Jadi pertama kita CBR itu berarti penambangan tadi kan ada 15 ya. Jadi kita dapatnya lebih dari 10. Nah, itu pakai RL di 3,14. Ya, aku lupa masukin tabel tadi nggak? Ya, aku ini. Nah, untuk CBR rata-rata kita dapat tinggal di rata-ratain aja dapatnya 8,5%. Pas. Nah, kita juga perlu nyari minimum sama maksimumnya. Nanti supaya nanti kita sudah dapat berapa CBR segmennya. Nah, masukin rumusnya CBR rata-rata dikurangi CBR max minus CBR min per ad-nya. Nah, itu tadi faktor yang dari tabel itu ya. Masukin tabel. Dapatnya sebesar 6,3% sekitar. Buletin aja. Karena CBR itu kalian pakainya harusnya satu angka di belakang koma aja, jangan lebih ya. Terus berikutnya kita ngitung LHR tahun rencana. Nah itu tinggal ditebuhin aja ya pakai faktor eksponensialnya. Di LHR kali 1 plus Q pangkat UR. Dapat berapa LHR sih UR. Terus setelah itu kita ngitung Excel equivalentnya. Itu kayak yang udah aku ajarin di tutorial 8 ya. Di langsung aja hasilnya adalah sebagai berikut yang ada di tabel belakang. Soalnya berapa?
Oh ya, BTW ini dalam kilogram ya. Kayak dia 8160. Kalau yang di PPT aku 8,16 itu dalam ton ya. Disesuaikan sama satuannya berapa. Jangan sampai salah. Nah, terus buat LEP-nya, masukin rumus saja kayak yang di PPT aku juga. Ini dapat LR kali CJ kali EC. Nah, kebetulan di sini karena jumlah lajurnya 2 lajur dan juga 2 arah, dapatnya Y-nya itu sama. Ya, kendaraan ringan sama kendaraan berat. Jadi relatif lebih gampang ya. Dapat berapa LP-nya. Setelah itu, kita ngitung LEA-nya. Dapat juga berapa LEA-nya. Setelah itu ngitung LET sama LEA. Setelah itu ngitung LET sama LER-nya. Ini tadi aku udah kerjain tapi nggak ke-save ya sama si PPT. Nanti aku tambahin. Nah, pokoknya ini setelah dapat itu, kita bisa tentuin berapa, kita tentuin dulu baru faktor regional dari yang persentase kendaraan beratnya. Tadi kan itu ada truk, ada bus. Truk itu kan ada dua ya, yang truk 2A sama yang 3A. Nah, itu dijumlahin sama jumlahin juga sama yang busnya juga. Dan terus nanti dibagi sama total truk tambah bus tambah kendaraan pribadi. Nanti dapat 89,2%. Nah, kita bisa dapat di situ dari tabelnya itu adalah FR-nya 3 sampai 3,5 kan ya. Nah, berarti kita bisa pakainya, misalnya kita mau pakai 3,5 silakan, atau pakai 3 juga silakan. Jadi silakan dipilih aja ya. Terus nanti setelah itu kita bisa pakai nomogramnya buat tentuin KTP. Dapatnya 14,5. Nanti aku cek lagi. Setelah itu tentukan tebal lapisannya. Nah, itu adalah minimum tadi kan 20 cm ya minimumnya. Terus batu-batu pecah kelas A 25 cm, satu kelas A 10 cm. Minimumnya dari tabel itu. Terus misalnya kita mau iterasi silastonnya. Nanti dapatnya D1 20,5 cm. Nah, D2-nya 25, D3-nya 10. Lanjut ke soal B dulu ya. Jadi setelah yang bahas UTS baru aku buka sesi pertanyaannya biar agak cepat. Soalnya banyak banget. Yuk, untuk yang soal B ini, ya kita nomor satunya kan dikasih tahu ya di soal ada BK, ada BJ, ada net volume. Agak aneh sih sebutan net volume ya, tapi ya udahlah diikutin aja sebutan kayak gitu. Kalau dari pembahasan soal sebelumnya, aku cek itu jadi BK ukuran itu sebenarnya BA ya, atau berat dalam airnya. Nah, bagi yang lupa, BK itu berat keringnya, BJ itu berat dalam kondisi jenuh ataupun SSD. Jenuh tapi kan lagi permukaan ya. Nah, yang pertama kita ngitung BA dulu, yaitu BK dikurangi sama net volume. Dapatnya 1502 gram. Terus kita bisa ngitung berapa specific gravity untuk yang bulknya. Nah, itu kita pakai rumus BK per BJ min BA. Nanti dapatnya 2,6865. Terus kita bisa ngitung yang parentnya juga berapa, dapatnya 2,7754. Setelah itu kita ngitung yang SSD juga bisa, nanti dapatnya 2,3185. Nah, kita bisa lihat bahwa yang SSD itu ada di tengah-tengahnya yang bulk sama parent. Tapi bisa kita itu juga yang efektif ya, dengan cara bagi yang bulk sama parentnya. Jumlah dibagi dua. Itu dapatnya nanti yang efektif. Kalau perlu dihitung ya. Di soal karena nggak diminta, jadi cuma yang 3 ini aja. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini yang pernah keluarin di salah satu kelompok praktikum juga ya, soal post testnya. Jadi, temperature sensitivity adalah tingkat kepekaan material terhadap suhu. Kalau besarnya perubahan sifat material terjadi akibat dari perubahan suhu itu. Nah, kalau dalam aspal sendiri, itu biasanya dikaitkan sama seberapa perubahan kekentalannya ataupun kakuannya, atau modulusnya terhadap perubahan suhu. Jadi kan kalau secara logis kan biasanya kan kalau makin panas, biasanya aspalnya makin lembek kan. Terus kalau makin dingin biasanya aspal kan makin keras kan. Nah, seberapa cepat dia mengkeras ataupun lembeknya itu adalah si temperature susceptibility ini. Nah, itu berapa pengujian terkait itu, misalnya pengujian penetrasi sama viskositas ya. Itu yang ada di gambar di bawah ilustrasinya. Kalau mau digambar, kalau nggak usah jangan pasti harus. Nah, terus setelah itu kita disuruh hitung nilai PI ya, penetration index.
Kita kan dikasih tahu di soal tuh bahwa ada dua aspal yang PN sama-sama 60. Tapi dia kasih tahu tuh di soalnya bahwa nilai penetrasinya itu 65. Kalau nggak dikasih tahu kayak gitu berarti artinya satuan adalah desimilimeter ya. Terus dari penetrasi itu kita bisa dapat sama penetrasi sama SP itu, SP-nya kan dikasih tahu ya. Kalau itu 50 ya. 50 derajat Celcius, kalau B itu 62 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi soal B ya. Nah, maka kita bisa peroleh nilai A-nya. A itu adalah tadi susceptibility-nya itu ya. Jadi dengan cara rumusnya log T1 dikurangi log 400 per T1 min SP. Nah, kenapa 800? Karena itu ada standar untuk yang di SP-nya itu harus berapa sih pen-nya itu. Itu standar ya. Nah, sementara T1-nya itu adalah suhu yang kita pakai untuk uji penetrasi. Kalau kalian masih ingat tuh di kemarin itu kan di dalam air ya. Nah, itu tujuannya supaya untuk menjaga si suhunya itu tetap 25 derajat Celcius. Nah, kita pakai T1 itu 25 derajat Celcius. Jadi itu konstan juga ya. Jadi konstansinya adalah T1 sama yang 800-nya itu. Yang bisa berubah adalah pen-nya sama SP-nya. T1 sama SP. Nanti dapatnya 0,0404 untuk A, soal A-nya. Nah, untuk PI-nya kita bisa ngitung dengan cara pakai rumus 20 min 15 A plus 1 tambah 50 A. Nanti tinggal dimasukin aja dapatnya nilai minus nyata. Berarti minus 0,0624. Artinya kalau misalnya minus, dia tuh sangat rentan terhadap perubahan temperatur. Oh, dia sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Ya. Nah, sebaliknya di aspal B, itu dapatnya lebih dari 0. Dia nggak terlalu sensitif terhadap perubahan temperatur. Jadi, kebedaannya kayak gitu ya. Dia dijelasin aja di soal apa di jawaban, jawabannya ujian. Jadi kalau misalnya kurang, dia berarti susceptibilitas tinggi. Sementara kalau misalnya dia rendah, kalau misalnya dia lebih dari 0, dia susceptibilitas itu rendah. Atau nggak terlalu sensitif terhadap perubahan temperaturnya. Untuk yang nomor 3, dia ditanya tentang apa itu definisi campuran beraspal ya. Nah, definisinya adalah material campuran dan juga pemadatannya. Jadi nggak cuma dicampur aja, tapi juga dipadetin. Padetinnya bisa pakai yang alat penumbuk ataupun pakai roller kalau di lapangan. Atau bisa juga pakai yang alat SGC ya, kalau misalnya mau bikin campuran yang buat diuji. Kalau misalnya numbuk kita dia pakainya namanya Marshall Compactor. Itu buat diuji juga ya. Tapi kalau di lapangan kita pakainya biasa pakai tandem roller. Model roller gitu. Nah, itu campuran antara agregat sama aspal ya. Aspal itu sebagai bahan pengikatnya. Dengan komposisi ataupun karet tertentu yang utamanya digunakan sebagai lapisan pengkaret jalan. Nah, gimana cara nentuin KO? Yang pertama kita harus identifikasi dulu apa sih parameter campuran beraspal itu. Jadi parameter pentingnya itu ada yang 4 itu ya. Stabilitas, kelelehan, mass quotient, sama parameter rongga. Tapi bisa juga ada parameter yang lain juga, cuma yang biasanya dipakai yang 4. Stabilitas itu adalah tingkat kekuatannya. Kelelehan itu tingkat konturannya. Mass quotient itu adalah tingkat kakuannya. Atau hasil bagi antara stabilitas terhadap kelelehan. Kalau kalian masih ingat dia apa kalau dapat backbannya kan, nah intinya adalah kakuan itu adalah stabilitas sebagai sama kelelehan. Jadi si namanya ya. Modulusnya itu adalah si gaya dibagi sama apa namanya deformasinya gitu kalau di backban sana ya. Nah itu sama kayak gini, sama kayak gitu ya. Terus parameter rombanya itu adalah VMA, ada VIM, sama ada VFA atau VFB sama aja ya VFA sama VFB. VMA itu rongga naturalnya, jadi cuma kalau cuma ada agregat doang tapi nggak ada aspal di situ, itu kita bisa dapat VMA-nya berapa. Nah terus kalau VIM itu dia tuh udah dicampur sama aspal gitu, jadi agregat itu tambah sama aspal, berapa sisa rongganya di situ. Sementara kalau VF atau VFB itu cuma yang rongga yang keisi sama aspal aja, nggak termasuk yang agregat tadi. Nah terus kita pakai bar chart karena dengan bar chart itu kita bisa visualisasikan kisaran kadar aspal memenuhi kriteria spesifikasi untuk setiap karakteristiknya. Jadi kita dapetin berapa mediannya di situ. Jadi parameter yang memenuhi spesifikasinya.
Oke, lanjut. Soal C itu tentang buat campuran beraspal. Nah, di sini ada berapa soal ya lagi? Dibagi lagi jadi berapa anak? Yang pertama kita disuruh ngefraksiin berapa fraksi A, B, C-nya. Nah, kita asumsiin aja berapa total itu 100 gram ya, biar gampang. Kita bisa coba-coba berapa fraksinya. Kalau misalnya nggak meli, berarti harus ganti lagi. Sebenarnya ini agak meli sih kalau misalnya cobanya salah gitu ya di ujian. Nah ya, itulah. Nah, ini aku langsung masukin aja yang udah dapetnya ya. Misalnya kita cobanya hanya 0,5, B-nya 0,25, C-nya 0,25 juga. Nah, kita bisa dapetin berat lolosnya itu dari persen lolosnya dari dikali sama fraksinya, dikali sama berat totalnya. Nah, persen lolosnya itu dari soal tadi ya, tabel yang soal tadi. Fraksi kita asumsiin berat totalnya itu yang 100 gram itu. Nah, nanti kita bisa dapet apakah dia tuh lolos spesifikasi atau enggak dari totalnya itu. Kalau lolos berarti udah oke. Kalau nggak lolos berarti silakan ganti lagi si fraksinya. Coba lagi. Jadi yang kita dapat di sini adalah fraksi A 0,5, B-nya 0,25, C-nya 0,25. Untuk dipakai di soal B. Nah, di sini kan dikasih juga dari soalnya berjenis efektif sama balutnya. Masing-masing fraksi agregatnya. Dikasih tahu juga PB-nya berapa, GB-nya berapa, sama GMB-nya berapa di soal itu. Walaupun di soalnya nggak dikasih tahu ya si apa nama variabelnya itu. Jadi ya harus dihafal. Jadi yang pertama kita nentuin dulu berapa PS-nya. PS itu adalah kadar kadar agregatnya di dalam campuran itu. PB itu kan kadar asapnya. PS itu adalah kadar agregatnya berapa di campuran itu. Nah, itu dengan cara menguranginya satu dikurangi kadar aspalnya itu. Dapatnya 93,38%. Terus setelah itu kita bisa ngitung GSB-nya. Itu berat jenis bulknya. Ya. Nanti pakai aja rumusnya. Itu dikasih juga di lembar soalnya. Dapatnya 2,744. Nah, itu kita bisa ngitung GMM-nya itu maksimum jenis maksimum apa gitu. Lupa. Nah, terus dapatnya 2,438. Ini ada juga di lembar soalnya rumusnya ini. Terus dapat berapa VMA, VIM sama VMA-nya. VMA itu pakai rumus lembar soal juga. 1 - GMB kali PS per GSB kali 100%. Dapatnya 19,71%. Nanti dapat juga VIM-nya, GMB min GMM per GMM kali 100%, dapatnya 4,75%. Nah, terus kita dapat VFA-nya. Itu dengan cara mengurangi VMA, VIM, lagi sama VMA-nya. Jadi, VFA itu adalah kadar relatif ya terhadap VMA. Dapatnya 75,84%. Artinya, di dalam aspal kita, dalam campuran beraspal kita itu yang kita bikin itu, 75,84% itu kerisnya aspal. Jadi yang kosongnya itu adalah cuma yang sekitar 24%-an itu. 75,80% dari rongga yang tersedia itu diisi sama si aspalnya. Oke, saya mau nanya dulu. Sampai 25 tuh, Mas. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Lanjut ke UAS 2024 yang rekjal ya, bukan yang perjal. Yang nomor 1 itu perancangan pekerasan, nomor 2-nya fatigue sama erosi kekerasan. Oke, untuk soalnya seperti ini. Nah, masalah di sini adalah kita disuruh pakai ASTO 93. Sebenarnya bukan masalah standar ya, cuma masalahnya adalah nggak dikasih berapa tahun rencananya sama berapa tingkat pertumbuhannya. Jadi kita asumsiin aja ya. Karena di sini nggak dikasih soalnya. Pertama kita suruh buat pencet tebalnya berapa, kasus 93, terus
Kalau dikasih R 97%, di 97% itu dipakai nomor 1 juga ya. Nah, itu justru ninjau, kalau misalnya terjadi pengaruh iklim, kan jadi penurunan ya si apa ya, kinerjanya ya. Jadi nanti bakal berubah tuh si delta PSI-nya kalau pakai ASTO 93. Nah, itu kira-kira berapa performance parameter disuruh prediksi. Terus yang ketiga, atau nomor C-nya, kalau misalnya pakai JPCP, berapa tebal kekerasannya. Sama juga semua pakai ASTO 93 ya. Ini mode yang jelasin lebih lanjut di bagian selanjutnya. Oke. Nah, ini datanya dikumpulkan dari yang soalnya itu. Aku nggak usah bacainnya, agak capek. Cuma di sini yang genangan airnya, kita asumsiin aja dia tuh tiga 365 hari ya, dan terus sama plus minus 5 jam. Jadi biar nggak terlalu ribet gitu. Tahunan lagi. Kadang kadang dikasih soal juga. Nah, kita bisa asumsiin masalahnya sih 30 tahun ya. Karena di Astonya itu dikasih tahu bahwa kalau misalnya jalannya itu high volume urban 30 sampai 50. Jadi kan dikasih tahu jalan itu antara yang primer ya kalau nggak salah ya. Kita pakainya 30 tahun. Nah, yang high volume urban. Terus kita bisa dapat dari soal itu UF-nya. Dan dari situ kan kita bisa ngitung MR-nya. MR ada 2 metode ya sebenarnya. Karena di soal dikasih 2 juga. Pertama itu dari CBR. Kita bisa pakai rumus pendekatan 1000 kali CBR. Terus 9000 PSI. Sementara kalau pakai UF, oh apa itu? Damage. UF itu adalah si ya, rata-rata kerusakan relatifnya 0,14. Nah, kalau pakai yang UF itu, kita bisa dapat hasilnya adalah 7 ribuan PSI. Nah, karena yang pakai UF lebih rendah, jadi kita pakainya yang UF aja. Udah dikoreksi sama power kerusakan relatif yang musimannya itu. Kalau misalnya nggak power rumusnya, kita bisa pakai si nomogram yang dikasih di sebelah kanan itu ya, halaman. Nah, terus setelah itu kita bisa ngitung dari, sorry, kita tentuin dulu berapa DL-nya. Ya, itu kan dari tabel ya. Jadi kita 80 sampai 100 kita pakai 90%. Nanti kita bisa nentuin berapa TGF-nya, total ground factor-nya. Itu kan ada rumusnya dari PPT-nya, sorry PPT. Dari Astonya itu 1 tambah G at N min 1 per G. Dapatnya 66,40. Nah, itu kita bisa ngitung si W18 topiknya. Itu LHR kali E kali DD kali DL. Jadi dapatnya berapa itu untuk masing-masing jenis kendaraannya. Nah, itu kita bisa ngitung W18-nya yang tanpa topi ya. Dengan cara menjumlahkan semua W18 topinya itu dikali sama 365, karena satu hari, satu tahun itu 365 hari, dikali sama TGF-nya. Dapatnya sekitar 800 jutaan. Ini sebenarnya agak tinggi banget ya kalau dibandingkan sama mamogramnya itu. Jadi, nanti aku bahas lagi. Berikutnya kita bisa ngitung berapa serviceability loss-nya dengan cara mengurangi antara P0 dengan PT-nya. P0-nya 4,2 karena dia kelas luntur. Kalau misal kaku kita pakai 4,5, tapi kalau untuk itu kita bisa pakai 4,2 paling tingginya sih. Nah, untuk PT-nya dari karena kita pakai jalan mayor itu berarti kita pakai 2,5. Jadi kita bisa dapat delta PSI itu 1,7 selisihnya. Setelah itu kita ngitung reliability-nya, didapatnya SO-nya kan 0,35 ya karena pakai luntur. Itu ada di PPT-nya Pak Eri juga sih. Tur berapa kalau misalnya laku berapa S0-nya. Nanti kita bisa twin Z kan dari hasil, sorry, dari nilai R-nya dari soalnya itu. Ini kan 93% ya di soal yang B-nya itu. Kita pakai X soalnya biar nggak berubah. Dapatnya minus 0,88 dari tabel yang 4 itu yang di kanan itu. Lanjut kita bisa ngitung juga berapa
koefisien drainasenya. Tadi kan kita dapat 5 jam ya per hari ya, si durasi hujannya. Berarti kita bisa dapat hasilnya adalah 20,833 kan untuk persentase waktu jenuhnya. Nah, berarti kita bisa pakai MI-nya itu 0,8. Karena dia tuh 8 sampai 1 ya. Dari 0,8 sampai 1. Untuk yang drainase itu yang fair, sedang. Terus SN-nya kita bisa hitung dari situ pakai log 18, masukin aja ke rumusnya, atau kita bisa juga pakai nomogram. Cuma karena terlalu tinggi si LHR-nya, kita nggak bisa pakai nomogramnya. Atau kenapa PRI pastinya tinggi-tinggi ya. Nah, ya udah aja. Dapat SN-nya 9,22. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa pakai nomogram, silakan pakai fungsi solve di kalkulator kalian. Bisa kok. Jadi hitung satu dulu sebenarnya, karena ini kan terlalu panjang ya. Hitung dulu per segmennya berapa, nanti dibagi-bagi tuh berapa tambah berapanya. Hitung satu-satu dulu, nanti baru masukin sama variabelnya. Baru di solve. Jangan langsung dimasukin semuanya, karena biasanya si kalkulator itu nggak itu yang nggak cukup ya slotnya. Nah, setelah itu kita bisa ngitung berapa tebal lapisannya. Kita bisa asumsi juga M2-nya sama dengan M3-nya. Sama dengan M. Jadi nggak usah dibedain biar nggak terlalu susah. Di satunya kita asumsiin aja, D2-nya kita asumsi juga. Jadi dapat dari rumus SN itu kan D2 sama D3 itu kan dikoreksi sama si faktor drainasenya ya, yang M2 sama M3. Kita bisa ngitung berapa nilai D3-nya. Dibalik aja. Dapatnya 36,1 in. Atau kalau mau dibuletin dapatnya 37 in. Karena dibuletin ke atas. Sebenarnya masih tebal banget sih. Ya udah. Nah, sebenarnya di pasal ini itu agak beda gitu ya cara ngerjain si D1 nanti aku kasih juga ya. Jadi silakan tentuin aja yang mana yang paling menurut kalian benar ya. Yang nggak jelas juga soal ini. Tuh. Nah, terus setelah itu kita bisa ngerjain yang soal B-nya ini. Nah, kita fungsinya tadi kita apa? Tentuin berapa si masa analisnya itu buat soal B ini. Karena kalau nggak tahu berapa masa analisnya, itu soal B ini nggak bisa dikerjain. Ya. Nanti kita ini sebenarnya nyoba-nyoba sih. Jadi agak ribet banget. Jadi kita tentuin yang pertama trial periodnya. Itu misalnya kita mau nyoba 20 tahun ya. Terus kita bisa dapat dari grafik yang di kanan itu berapa delta PSI-nya untuk yang kalau misalnya kena swelling sama frost. Jadi dapatnya 0,26 sekitar 0,26 kalau misalnya 20 tahun ya. Nah, setelah itu kita bisa nentuin delta PSI yang trafficnya kalau dikoreksi sama yang delta PSI SWFI-nya itu. Jadi kita kurangin aja yang tadi 1,7 di soal tadi kan ya. Dikurangi sama 0,26. Kita dapat 1,44. Nah, setelah itu kita bisa dapat berapa 18 yang diizinkan dengan cara ngebalik dari yang apa ya? Dari yang sorry. Kita kan tadi kan ngerjain ya pakai nomogram ini ya. Nah, itu kita samain semua parameternya kecuali yang parameter delta PSI-nya. Jadi kita pakai yang delta PSI yang TR. Sudah dikoreksi. Awalnya kita kan pakai 0,7 yang di soal A tadi ya. Sekarang kita pakainya yang ini. Parameter lain tetap sama. Dapatnya 594 jutaan. Nah, ternyata dapatnya setelah dari ya kalau misalnya kita tinjau ya sih ini kalau misalnya itu dapatnya di tanknya itu 23,833 tahun. Jadi masih nggak sama kan? Jadi itu masih nggak oke. Nah, ngecek si ininya itu adalah dengan cara hitung juga sih, hitung hasil proyeksi trafficnya pakai rumus yang eksponensial dia. Kalau misalnya segini trafficnya, berarti berapa tahun tuh si apa pangkatnya itu, si UR-nya itu, si N tadi ya, di N. Nanti setelah itu, karena nggak cocok, berarti kita coba lagi. Ini kan yang trialnya kan masih 20 ya, 20 tahun. Ternyata si
correlated periodnya itu 23 tahun. Jadi kita harus naikin lagi sih trial periodnya. Nah, nanti dapatnya kalau kita pakai Goldseek, sorry kita pakai solvent di Excel, dapatnya segini 22,32 tahun atau sekitar 22 tahun. Kita bulatin ke bawah karena dia itu kait sama supply. Kalau misalnya di ujian aslinya, kalau nggak dapetnya nggak pas-pas banget, nanti aja lah kayak nyoba 2 kali terus habis itu nanti di apa di interpolasi linear aja biar nggak terlalu pas susah. Nah nggak bakal sempet kan nih dapetin sampai teliti gitu. Setelah itu di soal C-nya kita diminta kerancang lagi, tapi bedanya ini yang kaku. Nah kita pakai Astos S93 juga. Di soalnya kita dikasih tahu ya pakai JPCP. Terus D subbase-nya itu 2 inci tebal subbase-nya. Terus modulusnya si subbase-nya itu 210 MPa. Atau sekitar 30.000 PSIan. Nanti kita bisa dapat si nilai K-nya, K infinite-nya. Dari yang kanan nih. Di grafik kanan. Jadi baca ini adalah dari berapa tebalnya dulu. PSP-nya berapa. Kita tarik ke atas, berapa stick subbase di modulusnya itu kan 30.000 tadi ya. 30.000 PSI. Jadi kita tarik kanan sini. Nah, kita cocokin juga sama yang dari sini. Dari sini ke bawah, berapa MR-nya tadi? MR kan tadi kan sekitar 7 ribuan ya, yang dari perhitungan soal tadi ya. Nanti kita tarik lagi ke sini. Nanti kalau udah nyentuh sini, kita tarik ke atas. Nah, ketemunya di mana itu adalah si K infinite-nya itu dalam PCI. Itu. Tapi yang nilai ini kita perlu koreksi lagi. Jadi kan kita tahu di sini. Kira-kira kalau misalnya modulus sekian, berapa LS-nya atau loss of support-nya. Nah, kita bisa coba aja pakai yang paling rendah ya. Kita pakai 1. Artinya kita bisa tarik lagi garisnya dari sini ke sini, ke sini. Nah, hasilnya ternyata sekitar 150 PSI. Sorry, 150 PCI. Yang udah dikoreksi. Jadi kita pakai selanjutnya itu adalah yang 150 ini. Nah, setelah itu kita bisa ngitung berapa modulus dan juga faktor betonnya. Kita asumsi aja berapa FC prime-nya, yang nggak dikasih tahu ya. Kita pakai aja 31,5 MPa, terus kita 4.500 PSI, terus kita 310 kg per cm kuadrat. Kita bisa ngitung berapa modulus si betonnya itu, pakai masukin rumusnya yang 57.000 akar FC prime dalam PSI. Dapatnya sekitar 3 juta, sorry 3,8 juta PSI. Nanti setelah itu kita bisa ngitung juga berapa si S prime-nya. Cara masukin rumus aproksimasi, si prime bagi sama 11 tambah 9. Kalau mau asumsi langsung juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma kita mau pakai rumus pakai yang ini. Jadi dapatnya 38,201 kg per cm segi. Atau sekitar 543,345 PSI. Setelah itu kita bisa hitung load transfer koefisiennya. Tadi kan kita asumsi aja, misalnya saudara itu pakai yang type PCC. Terus misalnya kita asumsi kita punya LTT, kita pakai yang yes. Nah, terus nanti kita sesuai sama berapa tipe pavement kita mau pakai apa. Tadi kan ini JP ya, yang ini yang atas. Ini nilai bisa 2,5 sampai 3,1. Kita pilih aja, kita pilih sampel 3 ya, biar bulat biar gampang. Nah, jadi setelah itu kita bisa gitu juga berapa serviceability loss-nya. Kalau ini soalnya ini salah ya, ini kaku ya. Jadi kalau gitu 4,5 nilainya semuanya. Sebuah jalan Bandung kan ini kan 2,5 ya. Nah, berarti nanti kita bisa dapatnya 2 delta biasa. Tadi kita bisa nentuin berapa S0-nya. Tadi kita pakai 0,25 ya buat yang kaku di standar Siasto-nya itu dari PPT-nya Pak Eri.
Nah, setelah itu kita bisa pakai nomogramnya di sini. Ternyata kalau pakai nomogram juga nggak bisa karena terlalu tinggi si trafficnya itu. Dapatnya di sini hasilnya, bukan di sini. Jadi ya di kayak tadi aja pakai metode yang tadi ya. Tuh, pakai kalkulator di solve. Ya, dapat D-nya berapa? Sekitar 23,4 inci. Atau kalau mau dibuatnya di 24 inci. Si perpasang kakunya. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Mau sampai 2108. Oke, boleh lanjut. Terus nanti boleh minta file yang berisi standar-standar yang dibilang bos dari tadi gak? Oh, memang nggak dikasih sama Pak Eri ya? Biasanya dikasih PPT-nya sama standar. Kita disuruh cari sendiri sih, tapi biar Ya, nampak aja nanti dapat angkanya dari mana. oke. Terima kasih. Ya, lanjut Step lanjut. boleh aku yang share screen nggak? Bentar, guys. Oke, selanjutnya aku jelasin terkait fatigue dan erosi perkerasan kaku untuk yang pembahasan nomor 2. Nah, jadi untuk soal nomor 2 sebenarnya sesimpel ini doang. Disuruh buat menghitung nilai fatigue dan juga erosi dari struktur perkerasan kaku dengan tebal slab beton itu 30 cm dengan mutu betonnya K400 menggunakan metode MDPJ 2024. AR dengan konfigurasi beban lalu lintasnya dilihat seperti pada tabel di bawah ini. Nah, jadi untuk datanya untuk tebal slabnya itu 30 cm atau 300 mili ya. Nanti untuk perhitungan kita pakainya dalam milimeter. Terus untuk mutu betonnya itu pakai beton K400 yang FC prime-nya tuh kira-kira sekitar 33,2 MPa. Nah, nah ini kan sebenarnya tabel-tabelnya merujuk yang di soal ya, untuk soal 2024, cuman di foto tuh agak kurang kelihatan. Tapi aku asumsiin dia ngasih tabel-tabel ini. Ini kalian bisa lihat di MDPJ 2024 ya, bagian retak lelah sama erosi. Nah, ini untuk retak lelah, nanti kalian diminta hasil akhirnya untuk menghitung si NF ini, untuk nilai beban sumbu tertentu gitu. Nah, sebelum ngitung nilai NF, nanti kalian perlu ngitung yang pertama adalah nilai SE-nya dulu, atau tegangan ekuivalen beton. Nah, nilai SE ini itu dihitung dari apa aja? Itu dari koefisien yang udah ditentukan di MDPJ. Ada dari A, B, C, D sampai dengan J gitu ya. Ini untuk nilai-nilainya kalian bisa lihat di MDPJ juga, jadi udah standar gitu ya. Terus ini nilai koefisiennya bakalan dibedain sesuai dengan jenis kelompok gandarnya. Ada beberapa tuh, ada yang pertama ada STRT, terus STRG,
STDRT, STDRG, STRRG, dan SQDRG. Nah, jadi sebelum kalian menghitung si SE dan kalian dapetin koefisien, kalian tentuin dulu kendaraan yang kalian tinjau itu masuknya ke jenis apa gitu, kalau di MDPJ. Nah, ini contohnya kalau untuk yang mobil, bus, dan truk, ini estimasi sumbunya sebagai berikut. Ada yang STRT, STRG, dan lain-lain. Terus, oh ya ini dilihat based on data yang udah dikasih ya. Jadi based on data yang ada di sini gitu. Konfigurasi sumbunya kayak apa. Nah, tinggal kalian tentuin aja sesuai pengelompokan dari MDPJ gitu. Nah, terus nilai P-nya ini tuh beban sumbunya tapi dalam KN. Jadi bukan dalam ton. Terus untuk nilai F1, nanti kalian langsung ambil nilainya aja dari sini. Itu nilainya juga standar sesuai sama yang ada di MDPJ. Dan dibedain berdasarkan jenis kelompoknya tadi ya. Nilai F1, terus nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya juga diambil dari tabel yang tadi gitu. Nah, setelah kalian nentuin koefisien-koefisiennya, ini kalian bisa hitung nilai SE-nya terlebih dahulu atau apa namanya tegangan ekuivalen beton. Nah, ini kalian hitung aja. Ini yang huruf kecil ini koefisien. Terus untuk D besar ini adalah tebal slab atau tebal plat betonnya. Itu dalam milimeter. Kan tadi udah ditentuin ya. Terus untuk EF ini adalah nilai CBR tanahnya. Ini aku ambil dari soal nomor 1 karena di nomor 2 nggak dijelasin. Jadi aku asumsiin sama aja ya. CBR-nya 6%. Terus, oh ya, terus untuk yang nilai LSF-nya ini aku juga ambil dari soal nomor 1. Dia diasumsikan pakai beton JP JPCP. Jadi nilai LSF-nya menurut si apa namanya MDPJ itu 1,2. Terus nanti kalian hitung, tinggal hitung aja ini agak panjang nilai SE-nya. Terus setelah ngitung nilai SE, kalian perlu hitung nilai SR. SR, ya, kalian perlu hitung nilai SR pakai rumusan yang bawah ini. Ini diambil dari nilai SE, terus FCF itu adalah kuat lentur si betonnya yang kalian pakai. Terus ini dikali P, dikali LSF yang tadi udah dapat, dan juga dibagi sama F1 yang ini ya. Terus nanti setelah ketemu nilai SR, itu akan ada beberapa kondisi. Yang pertama, SR lebih dari 0,55. Nanti kalian pakai rumusan ini ya. Berarti log 10 NF sama dengan sekian-sekian gitu. Terus kalau misal SR-nya di antara 0,45 sama 0,55, kalian pakai perhitungan yang ini. Terus kalau misal nilai SR kalian di bawah 0,45, itu artinya nilai NF-nya itu unlimited atau tak hingga. Ini juga ada di MDPJ ini. NF tak terhingga jika nilai SR kurang dari 0,45. Gitu. Nah, sebenarnya aku untuk yang nomor 2 ini aku nggak tahu perhitungannya harus sampai sejauh apa, tapi kalau aku lihat dari MDPJ sih dari sampai dapat nilai NF aja cukup ya. Terus selanjutnya untuk yang kerusakan terkait erosi, ini sama kalian juga perlu apa namanya nentuin koefisien-koefisien ini untuk
koefisien prediksi faktor erosi untuk, F3 untuk beton JPJP. Nah, sebenarnya untuk, nilai F3 ini nilainya itu sama kayak, SE ya, yang udah kalian hitung sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung pakai aja, nilai SE yang sebelumnya untuk perhitungan erosi. Terus untuk, nilai F2-nya, ini ada 2 kondisi. Yang pertama, untuk pelat dengan bahu bukan beton dan untuk pelat dengan bahu beton. Terus untuk F4-nya ini disesuaikan dengan, kelompok sumbunya ya, sama kayak yang, perhitungan tadi. Nah, ini, untuk F2-nya diambil dari perhitungan tadi, terus untuk F3 maaf, untuk F2 ini aku asumsiin pakai bahu beton karena nggak ada keterangan. Jadi aku asumsiin dia pakai bahu beton, aku ambil nilainya 0,94. Terus, kan rumusannya kayak gini ya, aku hitung yang sebelah sini dulu. Adalah nilai yang paling besar antara 0 atau, perhitungan ini gitu. Nah, jadi yang, misal perhitungan ininya hasilnya negatif, itu diambil nilai 0 aja. Terus, kita hitung nilai si log 10 F2 NE-nya berapa, terus nanti dari situ, kalian bisa dapetin nilai si, NE-nya gitu, atau beban, yang dapat menyebabkan erosi. Nah, untuk, koefisien-koefisiennya tuh sebenarnya kebanyakan di perhitungan ini tuh, standar ya, jadi diambil langsung dari, standar yang ada di MDPJ gitu. Nah, oke untuk mungkin untuk tutor, yang nomor 2 sekian dulu, mungkin ada pertanyaan? Ditunggu sampai 20 ya. Ini buat yang tadi ya yang kurang-kurang ya. Jadi LRT sama LR-nya. Tadinya LP tambah LR2 dapatnya 5,58 ribuan. LR-nya itu yang rata dapatnya 16 ribuan. Cara membagi bayar harus. Oke. Lanjut. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya guys, biar nggak terlalu malam juga. Kayak udah malam banget ini. Ntar aku share. Jadi ini ada pembahasan, tapi pembahasannya kan kayaknya udah di tahun pembahasan 2022. Ini soalnya dari soal Pak Bambang, harusnya cukup template ya soal Pak Bambang. Cuman karena nggak ada yang foto tahun lalu sama 2 tahun lalu, jadi mungkin langsung bahasnya dari yang ada terakhir itu ada pembahasan di 2022. Soal 2022. Ini yang pertama, ini ada bagian 1 desain perkasa lentur, kemudian dikasih tahu untuk, diketahui data lalu lintas LHR-nya pada awal tahun 2018 sebagai berikut, kemudian juga diketahui, dari lama perancaannya itu 2 tahun, terus kemudian grow rate selama pelaksanaan itu 4,6 per tahun, kemudian jalan dibuka awal tahun 2002, setelah itu grow rate itu 6,2 per tahunnya, kemudian umur rencana perkerasannya 10 tahun, koefisien distribusi 0,5, ini yang diketahui, terus kemudian disuruh menghitung LEA, LEP, LET, dan LER-nya. Dan kemudian diketahui juga di sini untuk menghitung, angka ekuivalennya. Yang pertama mungkin buat ngitung itu bakal ngeidentifikasi dulu beban sumbu kendaraan masing-masing jenis kendaraan,
Yang mana itu untuk STRT atau sumbu tunggal roda tunggal ini umumnya itu maksimal bebannya itu 5 ton. Kemudian STRG itu maksimal bebannya 10 ton. SDRG itu biasanya beban sumbu ketiga atau keempat itu dengan maksimal 15 ton dan juga STRG itu biasanya beban sumbu ketiga atau keempatnya itu 20 ton. Kemudian ini dari data yang tadi sebelum dikasih, dibuat tabel, kayak misalnya bus ini 3 dengan jumlahnya 1, 5 jumlah 1, ini bisa dilihat dari yang dikasih tahu yang ada 3 ton sama 5 ton. Ini kayak 3, terus kemudian 5, jumlahnya 1, kayak gitu bisa direkap kayak gini, untuk mempermudah perhitungan aja. Terus lanjut, kemudian untuk menghitung angka ekivalen AE-nya ini untuk masing-masing jenis sumbu roda, ini dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sesuai dengan soal yang sesuai dengan rumus perhitungan yang ada di soal yang udah dikasih sebelumnya. Ikutin aja untuk AE-nya untuk SRT, kemudian STRG, STDRG, STRRG kayak gitu. Tinggal diikutin, kemudian dihitung menggunakan Excel, terus langsung dihitung. Ini untuk contoh perhitungannya ya, untuk AE, STRT, tinggal dihitung sesuai dengan rumus yang dikasih, kemudian didapat 0,09 kayak yang di tabel ini. Kemudian setelah itu kalau misalnya udah dihitung semuanya, dijumlahin untuk AE totalnya, didapat untuk setiap masing-masing negaranya sebanyak ini, segini. Selanjutnya kemudian dihitung juga LHR untuk 2020 dan juga tahun rencana 2030. Ini dari AE totalnya, kemudian LHR 2018 yang data di awal banget, terus kemudian dihitung juga LHR 2020 dengan growth rate yang udah dikasih, sama LHR 2030 dengan growth rate yang dikasih per tahunnya. Ini kayak dihitung per growth-nya, misalnya 2018 ke 2020, berarti dia 2 tahun selama sebanyak 4,6 udah dikasih tahu. Kemudian ini juga selama 10 tahun gitu. Sebenarnya itu dihitung biasa aja dengan rumus perhitungan Excel juga untuk growth rate-nya. Kayak gini, misalnya 2020 berarti kayak dia 600 dikali 1 plus 4,6 pangkat 2, kayak tinggal digituin aja. Tinggal dihitung kayak biasa buat kayak proyeksi ke depannya gitu. Untuk growth rate-nya. Kemudian selanjutnya setelah didapatkan dari LHR-nya, kemudian didapatkan dari AE-nya, maka dapat dihitung untuk yang ditanyakan di awal, LLP, LEA, sama LET, sama LLR-nya. Ini bisa Bis, digunain rumus maaf motong langsung. bis. Oh iya, gimana? Tadi untuk growth rate-nya gimana tadi bis? Oh, ini jadi Soalnya ini putus-putus ya. kenapa bukan kenapa 600 dari ini mau cari 2030. Oh iya, jadi Kenapa kan 600 kali 1 tambah 6,2% pangkat 10? gini. Bukan 600 kali 1 plus 4,6 pangkat 2, baru dikali lagi 1 plus 6,2% pangkat 10 ya? Jadi LHR 2020 ini ditarik dulu ke ini sebenarnya kan LHR dari 2018. Buat ditarik ke LH 20 tinggal 1 ditambah 4,6 pangkat 2 kayak gitu. Terus kemudian yang LH 2030 berarti 6,2 dipangkatin 10 tahunnya gitu. Ini untuk contoh yang bis gitu. Artinya itu harusnya 657 kali 1 tambah 6,2%. Oh enggak, jadi ini pakai yang LHR ini kayaknya salah ini deh, salah tipe aja tipe. Jadi buat ngitung LHR 2020 dia pakai yang 600 dari LHR 2018. Gitu. Jadi 600 Habis itu LHR tambah 2030 dia pakai LHR 2018 juga. oh iya harusnya iya berarti ini salah berarti. Dia pakai yang LHR 2020, pakai yang 657 ya berarti, 657. Terus nanti Oke. tambah Tadi dikali sempat 1. bingung. Makasih bis. Oke, berarti ini ada tipe dari ini ya, tipe LHR-nya sama yang ini 600 ini. Ntar aku ini deh, aku highlight dan segala macam. Terus kemudian lanjut untuk perhitungan LEP, LAS, sama LET, LR-nya, ini pakai rumus yang ada di layar aja, langsung diikutin aja. Ini tinggal dikali-kali aja ya, sesuai dengan yang ada, tinggal dikali, kemudian langsung didapetin nanti untuk di tabelnya.
dari LEP-nya, kemudian LET-nya sama LER-nya kayak gitu. Kalau misalnya udah berarti nomor 1 udah kejawab ya, karena yang ditanyakan LEP, LER, sama LET, sama LR-nya. Kemudian yang nomor 2 ini ditanyain menggunakan data-data hasil perhitungan lalu lintas dari butir dari yang sebelumnya. Ada data daya dukung tahan dasar DDT sama dengan 5,8 sama faktor regionalnya 1,6. Maka disuruh untuk hitung ITP atau indeks tebal perkerasan dengan menggunakan nomogram yang terlampir. Nah, mungkin yang pertama ini untuk menentukan ITP itu tergantung pada nilai IPO dan IPT-nya. Di mana pada lampiran selalu UAS ini sebenarnya ada 2 tipe monogram, yaitu monogram 1 sama monogram 2. Yang mana monogram 1 itu digunakan ketika IPO itu lebih dari 4 sama IPT 2,5. Sementara monogram 2 itu digunakan ketika IPO 3,9 sampai 3,5 dan IPT-nya 2,5. Sebenarnya untuk permukaan langsung itu terdapat 2 nilai IPO yang bergantung sama runes lapis perkerasannya. Tapi karena di soal itu nggak diketahui nilai runesnya, maka dapat dicari nilai ITP untuk kedua monogramnya. Gitu. Untuk perhitungan nomogram yang pertama, ini penggunaan nomogram ini dimulai dari kiri ke kanan. Jadi kayak dari nomogram ini, nilai ITP yang digunakan adalah nilai ITP yang paling kanan. Kemudian nilai DDT yang ditetapkan itu kan 5,8 sesuai dari data yang dikasih. Kemudian LER yang didapatkan soal sebelumnya ini tadi kan didapetin 873 ya, 873. Terus nanti tinggal ditarik garis, jadi tinggal ditarik garis saja dari 5,8 yang DDT yang diketahui. Kemudian tarik garis dari LR yang udah kalian hitung sebelumnya. Nanti dari tarik garis ini langsung ditarik garis lurus saja untuk ITP-nya, untuk ITP-nya ini. Kemudian karena FR-nya juga diketahui ya, FR-nya berapa ya? Bentar. FR-nya dari diketahui 1,6. Jadi dari 1,6 ini bisa ditarik lagi dari sini, ditarik lagi ke FR-nya, kemudian ditarik lagi ke ITP-nya kayak gitu. Jadi ditetapkan 5,8, terus kemudian dari nilai LR ini didapatkan dari 873, ditarik garis lagi ke ITP yang tengah, terus garis lagi ke FR yang 1,6 yang dikasih tahu di soal. Kemudian didapatkan untuk ITP akhirnya sekitar di 8,4, 8,5 ya berarti, 8,4 gitu. Jadi mungkin penarikan garis ini bakal bisa berbeda-beda tergantung sama ketelitiannya. Jadi mungkin tapi hasil ITP-nya harusnya berbeda tipis ya karena tinggal ditarik-tarik gitu. Selanjutnya ini juga ditanyain di nomor 3, ini ditanyain data-data perkerasan, kemudian disuruh ngerencanain 3 macam struktur perkerasan lentur berdasarkan data-data tersebut dan data hasil perhitungan pada butir 2 di atas menggunakan nomogram terlampir. Kemudian disuruh milih salah satu antara 3 alternatif tersebut yang dianggap paling optimum. Jadi setelah nentuin nilai ITP itu dapat dilanjutkan dengan perhitungan tebal perkerasan yang dibutuhkan. Jadi ini tebal minimum yang disesuaikan dengan nilai ITP yang didapatkan dan jenis bahan daya perkerasan yang digunakan. Ini untuk tabel untuk tebal minimum lapisannya, yang mana perhitungan dari nomogram 1 sebelumnya itu didapatkan ITP-nya akhirnya itu 8,4 ya tadi, sekitar 8,4. Maka disesuaikan dengan bahan lapisan perkerasan yang telah ditentukan, maka didapatkan tebal minimum lapisannya itu sekitar 7,5. Ini karena tadi sebentar. Karena pakai laston ya kalau nggak salah. Laston. Jadi nanti ini 7,5 kemudian lapis pondasinya dia ini bentar maaf, baterainya habis. Oke, bentar lanjut. Jadi nanti dari nomogram itu dapatkan ITP-nya 8,4, kemudian disesuaikan dengan bahan lapisan perkerasan yang ditentukan, dan dapatkan untuk lapisan yang dibutuhin itu untuk lapis permukaannya 7,5. Ini sebenarnya juga langsung dicari dari ITP-nya aja ya 8,4, berarti di 7,5. Kemudian lapis pondasi itu berarti ITP-nya tadi juga masih 8,4 di sekitar 20, kemudian yang bawah pakai tebal minimumnya 10 gitu.
Tapi tebal minimum lapisan itu berarti belum tentu yang optimum kan, makanya harus hitung lagi untuk tebal perkerasan optimum dengan perhitungan ini yang ITP sama dengan A1 kali D1 tambah A2 kali D2 plus A3 kali D3 kayak gitu. Kemudian untuk nilai A untuk masing-masing lapis perkerasan ini udah tertulis di soal di awal ya. Kayaknya di awal ada soalnya, ada keterangannya untuk masing-masing lapis, nilai A untuk masing-masing lapisnya. Kemudian bakal dilakuin 3 kali percobaan dengan mengasumsikan tebal 2 lapisan perkerasan lain dan mencari satu tebal perkerasan dengan rumus di atas. Jadi kayak diasumsiin 1 dengan dihitung D3 misalnya dengan asumsi D1 sama D2, nanti dihitung D2 dengan asumsi D1 sama D3, dihitung D1 dengan asumsi D2 sama D3 kayak gitu. Nah, tapi di sini bakal diasumsinya D1-nya itu 10, D2-nya 20 dan nanti D3-nya 11 gitu untuk tebal yang bakal dihitung. Jadi mungkin ini bakal dicari untuk D3-nya terlebih dahulu. Ini sebagai contohnya itu diasumsikan D1 lapis permukaan sama D2-nya itu sebesar 10 sama 20. Jadi bakal dihitung D3-nya menggunakan rumus berikut ya. Rumus yang ITP sama dengan ini nanti didapatkan kan nanti nilai D3-nya berapa gitu. Dan dapatkan 13,33 kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah dapatkan ini percobaan 1, maka dilakukan iterasi hingga nilai D1 sama D2, D3 itu lebih besar atau sama dengan tebal minimum. Jadi nanti gantian nanti D2-nya dicari, kemudian D1-nya dicari kayak gitu. Jadi dicoba-coba untuk perhitungannya. Ini untuk percobaan 2 dia nyari D2-nya, kemudian percobaan 3 dia nyari D1-nya dengan angkanya ya 10, 20 sama 11 yang diasumsiin gitu. Terus kemudian untuk mencari atau mendapatkan alternatif paling optimum dari ketiga percobaan ini, maka bakal dihitung dengan selisih tebal minimum sama tebal yang udah dilakukan percobaan itu. Kemudian bakal dirata-ratain. Kemudian dari yang udah diselisihin, kemudian dirata-ratain ini, maka didapatkan bahwa 3 percobaan itu nilai terkecilnya itu ini di percobaan 3 ya berarti sekitar 1,4 untuk rata-ratanya selisihnya, yang berarti merupakan alternatif yang memiliki tebal perkerasan optimum. Jadi nanti dipilih yang percobaan 3 dengan D1 10,7, D2-nya 20 sama D3-nya 11. Itu. Mungkin untuk bagian 1 udah sampai situ, kemudian ke bagian 2 ini mengenai desain perkerasan kaku. Ini sebenarnya kayak masih sama ya datanya, masih sama banget, tapi diketahui untuk perkerasan kaku ada dukungan dasarnya, kemudian ya lapis pondasi bawah, plat beton, granitnya sama kelas jalan dan umur rencananya ini agak beda dari data ini. Kemudian rencanakan tebal plat beton dari suatu perkerasan kaku jenis JPCP. Ini untuk data yang diketahui yang ada di sini. Kemudian pertama bakal dilakukan untuk penentuan jumlah kendaraan niaga hariannya atau JKNH, yaitu total kendaraan berat yang lewat di suatu jalan. Ini udah diketahui dari soal ya yang kayak ada berapa kendaraan yang lewat. Kemudian tinggal ditotal aja untuk JKNH-nya ini sebesar 1.590. Terus selanjutnya yang kedua ini ada penentuan faktor pertumbuhan lalu lintas atau R. Ini bisa langsung digunain aja untuk persamaannya, faktor pertumbuhan lalu lintasnya seperti pada layar. Dan tinggal dimasukin aja untuk I-nya tadi udah dikasih tahu sebesar 5,4% per tahun, tinggal dimasukin 0,054. Kemudian ini UR berarti umur rencananya berapa tahun. Tadi kayaknya disebut juga 20 tahun ya untuk umur rencana. Tinggal masukin aja, dapatkan untuk faktor pertumbuhan lintasnya itu 5,422. Selanjutnya akan dilakukan penentuan jumlah kendaraan niaga atau JKN. Dengan persamaan ini 365 dikali JKNH kali R-nya. Ini sebenarnya tinggal masukin aja, tinggal dikali 365 ini berarti jumlah hari dalam setahun, kemudian ini kendaraannya dan kemudian R-nya. Dan didapatkan untuk jumlah kendaraan niaga itu sebesar berapa nih? 20 juta nih kendaraannya. Selanjutnya setelah itu akan dilakukan penentuan untuk jumlah sumbu kendaraan niaga harian. Yang mana pertama-tama itu bakal dilakuin jumlah sumbu tiap kendaraannya, yang mana di sini disepakati kalau misalnya jumlah sumbu itu berbeda dengan jumlah as rodanya. Yang mana pada umumnya itu jumlah sumbu kendaraan maksimum itu adalah 4 sumbu. Jadi kalau agar nggak membingungkan dalam pengerjaan soalnya, cukup dilihat dari konfigurasi beban tiap kendaraan aja. Misalnya kayak di soal ini truk kontainer ringan 4AS itu 4AS itu 5T 5T plus 15T ya, sesuai dengan soalnya. Ini 5T plus 15T.
berarti dia terdapat 3 sumbu. Jadi 3 sumbu, jadi ada 1, 5T, 2, sama 3. Terus kemudian truk kontainer berat 7 as ini ada 4 berarti ada 5T, 5T, 15T, sama 20T, berarti dia ada 4 sumbu. Tuh, jadi tiap sumbu itu bakal mewakili STRT, STRG, STDRG, sama STRRG. Cuman kalau misalnya perkerasan kaku itu cukup menghitung jumlah sumbu aja, jadi nggak perlu sampai nyari nilai angka ekivalennya gitu. Kemudian dilakukan perhitungan untuk jumlah sumbu kendaraan niaga harian. Ini untuk per masing-masing kendaraannya. Ini 600 dikali 2. Ini 2 ini berarti dia jumlah sumbunya. Diketahui di soal jumlah sumbu berarti yang dia 6 kali 2 misalnya ini 2, 2, 2, 2 gitu jumlah sumbu. Ini tinggal dikali aja dari LHR yang diketahui, berarti 16 kali 2 sampai nanti didapatkan totalnya untuk masing-masing akhir perhitungan dari masing-masing kendaraan kemudian ditotal kayak gitu. Dan didapatkan sebesar 3.540 sumbu. Selanjutnya juga dilakukan penentuan jumlah sumbu kendaraan niaga atau JSKN yang mana di hampir sama ya sama dengan perhitungan sebelumnya, tinggal dikali aja 365 dikali sumbunya yang diketahui sebelumnya sama R yang udah dihitung yang sebelumnya ini. Tinggal diperhitungkan kemudian udah didapatkan untuk JSKN-nya. Kemudian lanjut untuk penentuan persentase beban sumbunya. Ini dibagi berdasarkan distribusi beban tiap sumbu dan jenis sumbunya. Ini caranya itu berarti dia kan tadi kan per kendaraan diketahui kan dari bebannya kayak ada 3T plus 5T itu berarti dianggap langsung depan sama belakang kan. Roda depan sama belakang. Ini 3T plus 5T. Jadi nanti kalian tinggal merekap aja sesuai yang ada di situ. Langsung 3T 5T tinggal di masukin aja depan, tengah 1, tengah 2, sama belakang gitu. Kemudian untuk jenis bebannya ini kenapa A dianggap STRT, ini dianggap A, B, C, D ini STRT, STRG, STDRG, STRRG. Ini kenapa bisa yang ini misalnya A gitu. Ini B itu karena di awal tadi kan udah disebutin kalau misalnya STRT itu berarti maksimal bebannya itu ada di 5 ton ya kalau nggak salah. Jadi depan itu pasti udah STRT. Jadi dianggap A semua. Kemudian nanti tengahnya tinggal samain aja misalnya ini 15 ton nih tengahnya. Berarti dia masuk ke C gitu. Kemudian kalau misalnya 5 ton berarti dia masuk ke B kayak gitu. Nanti ini kayak ini 5, 6, 8 karena belakang dia langsung masuk ke B karena maksimalnya kan 10 ya kalau nggak salah tadi. Terus C-nya ini 15 berarti C. Kemudian masih B, C, C. Kemudian 20 nanti berarti dianggap yang STRRG gitu. Jadi bebannya mungkin tinggal tinggal kayak gini aja sama ini. Kemudian diasumsikan bagian depan tuh pasti menggunakan STRT dan belakang itu minimal STRTG gitu. Jadi pembagian bebannya ini 3T STRT itu sama dengan bus. Ini bisa dilihat 3T itu sama dengan bus, untuk STRT cuma bus doang, terus kemudian FT STRT cuma truk sedang doang. Ini tinggal dikelompokkan aja 5T STRT itu berarti ada truk berat sampai truk kontainer berat ya, berarti ini semua ditambah. Kemudian 5T STRG, 5T STRG berarti yang B. 5T STRG berarti ada truk kontainer ringan, truk kontainer sedang, truk kontainer berat kayak gitu. Sama yang ini ada truk gandengan beban belakang, beban itu juga ditulis ya, berarti semuanya ditulis gitu. Nanti tinggal direkap aja untuk dikelompokkan ke beban tonnya menurut sumbu-sumbunya gitu, setiap sumbunya. Sampai ke 20T nanti. Semua direkap. Kemudian dihitung untuk persentase beban sumbunya dengan menggunakan jumlah kendaraan untuk sumbu tertentu dibagi dengan JSKNH-nya yang udah dihitung sebelumnya. Ini buat persentase sumbunya ini berarti 600 kendaraan per 3.540. Kemudian ini kayak setelah dikelompokkan ini nanti LHR-nya tuh bakal ditambah-tambahin gitu. Jadi ini 600 karena cuma bis doang jadi cuma 600. Kemudian ini misalnya 5T STRT. Karena tadi 5T STRT udah dikelompokkan dari truk berat sampai ke kontainer berat. Berarti ya LHR-nya tinggal ditambah aja, kemudian dibagi sama hasil perhitungan JSKNH tadi itu. Jadi dapatkan nanti persentasenya seperti yang ada di layar ini, gitu. Untuk per masing-masing kelompok ton per sumbunya. Selanjutnya setelah udah dihitung dari persentase beban sumbu, maka akan dilakukan penentuan repetisinya. Jadi mungkin pertama-tama bakal ditentuin lebih dulu untuk melihat koefisien distribusi berdasarkan tabel berikut. Yang mana karena jalan yang dicarikan tadi kan adalah 2 lajur 1 arah. Jadi maka koefisien distribusi yang digunakan itu sebesar 0,7 nih. 2 lajur 1 arah berarti 0,7. Maka akan persamaan repetisi yang digunakan itu ini. Untuk repetisi sama dengan persentase dikali JSKN kali koefisien distribusinya.
Ini masih sama juga untuk repetisi ini juga dihitung, sesuai dengan kelompok yang dikelompokin tadi ya. Ini persentase yang didapatkan sebelumnya, dikali JSKN yang udah dihitung juga sebelumnya, dikali dengan koefisien distribusinya, yang dari tabel ini, gitu. Tinggal dihitung satu-satu per masing-masing kelompoknya. Kemudian selanjutnya, bakal dilakukan penentuan beban sumbu dengan safety factor atau SF-nya, di mana di sini kan, diketahui kalau misalnya kelas jalannya adalah arteri primer. Sehingga nilai S-nya berarti 1,1. Maka kayak ini tinggal langsung dikali aja kayak 3T. Ini langsung kayak 3T berarti 3 ton kali 1,1. Kemudian ini 5 ton kali 1,1. Tinggal dikali-kali aja. Ini untuk tonnya dikali 1,1 untuk SF-nya gitu. Selanjutnya ada penentuan tegangan yang terjadi dengan grafik. Jadi ini menentukan tegangan dengan yang terjadi dengan grafik. Ini ada 3 grafik yang mana itu masing-masing berupa jenis sumbu yang berbeda-beda dari STRT, kemudian STRG, kemudian DRG sama STRRG gitu. Nilai tebal perkasan yang digunakan itu bakal diasumsikan terlebih dahulu. Jadi butuh beberapa kali pengulangan. Tapi untuk pengerjaan soal ini bakal diasumsiin penggunaan tebal perkasan 230 mm. Yang mana yang tadi udah ada di data daya dukung tanahnya sebesar 4 kg ya. Atau lebih mudah 4 kPa per mm. Jadi ada grafik pertama, ini grafik STRT yang mana dengan asumsi 230 kan di sini ya berarti ya, garisnya di sini. Karena STRT tadi, cek aja, buat pengecekannya itu langsung diambil STRT paling gede. Ini STRT paling gede kan ada di 5,5 ton ya. Jadi yang 3,3, 4,4, sama 5,5 kan di paling gede kan STRT di 5,5 ton. Langsung dicek aja yang paling gede, misalnya di 230 mm, berarti langsung cek aja nih untuk, 5,5 ton ini mencakupi nggak, maksudnya nyampe nggak ke 230 mm. Jadi karena dilihat ini garisnya bahkan tidak bersentuhan sama sekali, karena nggak nyampe, maka tegangan yang terjadi pada beban 5,5 ton dengan tebal perkiraan 230 mm itu nggak terbaca, apalagi untuk beban yang di bawah 5,5. Jadi kayak anggap aja langsung, nggak kebaca. Jadi 5,5 ke bawah berarti udah pasti nggak baca kan, karena semakin jauh gitu dari, tebal perkerasannya. Selanjutnya ini juga dicek untuk yang STRG-nya. Ini masih dengan asumsi tebal perkerasan yang sama 230 mm. Ini karena tadi ini STRG ya. STRG ada 5,5 sampai 8,8 kan ini. Langsung dicek aja yang 8,8 karena kalau misalnya otomatis 8,8-nya 8,8-nya oke, 8,8 oke. Pokoknya dia salah satu yang memenuhi 8,8 ini. Jadi, ini untuk beban yang 8,8 ini, tebal perkerasan 230 meter didapatkan tegangannya 1,4 MPa gitu. Bisa dilihat ini ya, 1,4 berarti di sini. Ini nggak kebaca 1,5, 1,4 berarti ya. Nah, terus karena beban 8,8 T itu STG udah dapat di ujung banget, apalagi beban di bawah 8,8 T itu udah pasti nggak mungkin nyentuh. Jadi udah nggak perlu dicek lagi karena dia nggak bakal nyentuh di 230 mm itu. Maaf. Habis itu lanjut ke ini ada grafik yang buat ngelihat tegangan di STRRG sama STDRG. Ini ke STDRG. Dengan asumsi masih yang sama 230 mm. STDRG berarti di berapa? Bentar. STDRG di sini kan 16,5 ton. Tinggal dicek aja di sini 16,5 ton memenuhi enggak. Nah, ternyata dia benar-benar pas di 16,5, mendapatkan tegangannya sekitar 1,5-an ya, 1,52. Nah, terus, yang STRRG ini dia nggak ada grafik, tapi dianggap beban STRRG itu adalah 2 kali beban STDRG. Jadi STRG-nya kan, STDRG-nya kan tadi sebesar berapa sih? Bentar. STRRG-nya kan sebesar 22 ton, berarti anggap aja dia kalau misalnya di STDRG dia jadi 11 ton gitu. Jadi nanti juga dilihat dari sini untuk beban yang STRRG itu karena dia 11 berarti kan dia juga nggak bisa kecek kan, maksudnya karena dia nggak sampai ke 230 meter jadi ya udah dianggap nggak terbaca gitu. Jadi kalau misalnya direkapitulasi dari yang melihat tegangan di grafik ini, tinggal direkapitulasi aja kalau misalnya 3T berarti tegangannya nggak kebaca, terus kemudian yang kebaca tadi berarti cuma yang 8T STRG sama 15T yang STDRG gitu. Tinggal
tinggal direkap kayak gini aja. Selanjutnya setelah menentukan tegangan itu, maka dilakukan perbandingan tegangan. Dengan menggunakan MR sebagai tegangan pada pelat beton, maka dicek tegangannya karena tadi yang nggak terbaca langsung dianggap 0 aja. Kemudian ini per 40 ini karena berarti tegangan ini dibandingkan dengan tegangan pada yang diketahui di sini, bentar. Tadi diketahui di data ya, ini. Diketahui daya dukung tanah ini. Jadi langsung 40 dibagi 40 gitu. Didapat untuk perbandingan tegangannya. Selanjutnya akan dilakukan penentuan jumlah repetisi izin tegangan. Ini didapat dari tabel. Tapi karena perbandingan tegangannya kan kecil banget ya, 0,36 sama 0,9. Sedangkan yang di tabel itu cuman sampai di 0,51. Jadi kayak 0,1 ke bawah udah nggak ada gitu. Jadi anggap aja untuk perbandingan tegangan itu di tabel itu maka dianggap 0. Jadi didapatkan nilai perbandingan dengan repetisi izinnya itu repetisinya sama 0 gitu. Kemudian dilakukan penentuan jumlah persentase untuk fatigue-nya. Ini dengan rumusnya repetisi per jumlah repetisi izin, karena kebetulan di soal ini repetisi izin 0 semua, kan jadinya total fatigue-nya itu 0 semua. Tapi kalau misalnya nanti ada nilai repetisi izin, maka perlu ditotal untuk nilai persentase fatigue-nya, di mana nilai total persentase fatigue itu nggak boleh melebihi 100%. Jadi kalau misalnya di atas 100% berarti tebal perkasa itu perlu ditambah dan dicek lagi dari grafik buat cek total fatigue-nya gitu. Mungkin itu sih. Mungkin tadi kayaknya ada yang kelewat dikit ya. Tadi kayak aku belum jelasin cara ini ya. Apa udah ya? Lupa. Ya pokoknya ini dikelompokin aja berdasarkan beban-beban yang udah dijelasin sebelumnya, yang ini RT maksimal 5 ton gitu. Jadi tinggal dimasukin aja untuk per masing-masing kendaraannya gitu. Misalnya kayak tergandeng 5 as ya. Pasti yang depan udah dianggap sejumlahnya semua karena ini yang depan. Untuk yang STRT ini pasti 1. Kemudian yang selanjutnya ini kayak misalnya 5 as. 5 as berarti dia ada 5 T ada 2, tinggal langsung masukin ke yang STRG kayak gitu. Sebenarnya tinggal dikelompokin berdasarkan maksimal bebannya. Mungkin untuk yang pembahasan UAS UAS 2022 segini, mungkin ada yang mau ditanyain atau aku lanjut dulu ya untuk yang selanjutnya asistensi UTS. Agak ngebahas dikit juga sih. Mungkin aku lanjut dulu ya untuk biar agak cepet karena udah agak malam banget. Ini ada sedikit kilas balik lah tentang mengenai perkerasan jalan. Ini diambil dari beberapa UTS tahun-tahunan yang lalu. Ini Pak Bambang juga, soal-soalnya Pak Bambang. Mungkin yang pertama ini disuruh ngejelasin dan ngegambarin mengenai 2 macam perkerasan jalan dan sebutkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Di mana ada flexible pavement dan rigid pavement. Flexible pavement itu berarti aspal yang sebagai bahan pengikat, kemudian lapisan atas menggunakan aspal dan bawahnya itu agregat di atas tanah dasar. Biasanya itu ditempatkan pada jalan dengan volume lantas itu nggak terlalu padat, jadi pemeliharaan ini nggak terlalu sering kayak gitu. Dengan lapisan itu berarti ada subgrade, ada subbase, ada base, sama ada surface. Di mana kelebihan dari flexible pavement ini sendiri karena tadi pemeliharaan nggak terlalu sering, jadi biaya oleh rendah, kemudian biaya pemeliharaan lebih murah, kemudian pelaksanaan pekerjaan juga lebih mudah karena di flexible pavement, dan juga waktu pemasangan itu lebih besar karena dapat langsung digunakan. Kekurangannya sendiri itu berarti dia kurang tahan terhadap beban berat, kemudian umurnya itu relatif pendek dibandingkan perkerasan rigid, dan juga memerlukan biaya pemeliharaan tinggi, dan campuran aspal itu memerlukan energi yang tinggi. Kemudian untuk rigid pavement sendiri, ini berarti perkerasan jalan dengan bahan pengikat semen, yang mana berarti ada lapisan atas pelat beton itu berdasarkan di atas tanah dasar atau pondasinya. Gitu, biasanya sifat utama pelat beton ini untuk memikul sebagian besar beban lalu lintas di atasnya yang nantinya akan timbul retak apabila ada repetisi beban gitu. Untuk struktur dari perkerasan rigid sendiri ini ada surface course, base course, subbase course, sama subgrade gitu. Untuk kelebihan sama kurangannya, kelebihannya berarti biaya perawatan dan pengoperasiannya rendah, kemudian umur lainnya lebih tinggi.
kekuatan lenturnya tinggi, kemudian ramah lingkungan dibandingkan perkasan lentur, dan distribusi beban itu lebih luas dan menanggung beban yang lebih besar. Untuk kekurangannya sendiri itu berarti biaya di awal itu pasti bakal lebih tinggi untuk konstruksinya, kemudian perawatannya jauh lebih sulit, dan kemudian deformasi berlebihan itu karena roda yang lebih berat tidak dapat dipulihkan. Ini untuk, perbandingan dari perkerasan itu sama perkerasan aku mungkin nggak akan aku baca ya, nanti bisa dibaca langsung aja untuk, perbandingannya. Kemudian ada kedua ini ditanyain mengenai sebutkan dan beberapa jenis percobaan aspal di laboratorium dan jelaskan masa kegunaannya masing-masing. Mungkin harusnya kalian karena kemarin udah praktikum juga harusnya udah tahu ya beberapa praktikum dan apa kegunaannya kayak gitu. Dari pertama ini penetrasi, mungkin aku langsung skip aja ya guys karena udah agak malam. Kemudian ini titik lembeknya, kemudian duktilitas itu berarti untuk mengetahui keplastisan aspal. Kemudian ada titik nyala dan titik bakar untuk menentukan titik nyala dan titik bakar dari semua jenis hasil minyak bumi. Ini, penjelasannya. Kemudian viskositas, berat jenis aspal, dan kelarutan. Ini yang, ini PPT praktikum, tapi kalau misalnya di PPT Pak Bambang ini dia ada penetrasi, kemudian ada titik lembek, duktilitas, ini berarti untuk mengerti ketahanan aspal, kemudian titik nyala, in film oven test, kemudian ada viskositas untuk menentukan tingkat kekentalan atau viskositas, kemudian berat jenis aspal, kelarutan. Ini masih, ya udah ya, kelarutan gitu. Selanjutnya mungkin bisa dibaca untuk, kegunaannya masing-masing dari lebih detailnya di PPT ya, nanti bakal dikasih. Kemudian yang ketiga ada disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis campuran aspal atau asphalt mix yang biasa digunakan dalam perkesan di Indonesia. Jadi ada cukup banyak campuran aspal yang, digunakan. Ada banyak banget, ada lapen, latasir, kemudian buras, burtu, burda, lasbutak, latasbum, plaston. Ini mungkin nanti kalian bisa baca juga untuk detailnya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kemudian tapi biasanya di Indonesia tuh, pakai yang keempat ini ya, jadi ada lason atas, lason bawah, Haera, sama latason. Ini biasanya yang paling sering biasa digunakan di perkesan Indonesia. Nah, terus selanjutnya nomor 4 ini disuruh menyebutkan dan jelaskan secara singkat untuk beberapa persyaratan atau kriteria untuk memperoleh campuran aspal yang baik untuk perkasan jalan. Jadi kriteria yang harus dimiliki untuk campuran aspal sendiri itu yang pertama ada stabilitasnya. Jadi stabilitas itu berarti kemampuan maksimum menahan beban hingga terjadi kelainan plastis. Untuk fleksibilitas ini berarti kemampuan campuran itu untuk menahan defleksi atau momen tanpa menimbulkan letak. Kemudian durabilitas sendiri berarti terkait dengan keawetan campuran terhadap beban lalu lintas dan juga pengaruh cuaca. Kemudian kalau workabilitas berarti campuran itu harus mudah untuk dikerjakan. Kemudian ekonomis berarti campuran itu harus direncanakan dengan memakai jenis atau kombinasi material dengan biaya yang termurah. Tapi tetap bisa memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan kayak gitu. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya jadi durabilitas itu apa, kemudian kelenturan dan fleksibilitas, kemudian workability itu apa. Ini bisa untuk detailnya bisa dibaca di sini. Kemudian yang kelima, ini disuruh gambarin dan jelaskan secara singkat untuk prosedur penentuan KAO atau kadar aspal optimum. Jadi campuran aspal berdasarkan metode bina marga. Jadi nanti kalian tinggal gambarin aja bagian alinea penentuan KAO kayak gini. Ini berarti dia spek campurannya, kemudian dari agregat sama aspal. Ini sebenarnya kayak yang harusnya kalian udah pernah pakai ini ya atau belum ya? Di praktikum pokoknya agregat sama aspal. Kemudian dilakuin pembuatan benda uji, dipadetin, terus kemudian diuji untuk berat jenis campuran, kemudian diuji Marshall untuk menganalisis rongga dan berat isi campurannya, kemudian didapatkan untuk penentuan kadar aspal optimumnya. Untuk bagian ahli keseluruhan dari penentuan kadar aspal optimum. Yang mana dengan penentuan KAO ini juga digunakan dari metode pengujian Marshall, yang mana Marshall itu berarti dia mengecek untuk pengecekan stabilitas sama kelelehan dan juga kepadatan dan pori dari percampuran padat yang terbentuk. Tuh, untuk pengujian Marshall ini didapatkan nilai kepadatan, stabilitas, kelelehan, VFB, VIM, VMA, sama Marshall quotient sama KAO-nya. Mungkin untuk penjelasan dari kepadatan itu apa sampai nanti KAO-nya itu apa bisa langsung dibaca di sini. Baca di PPT aja nanti bakal dikasih. Dari kepadatan, kemudian stabilitas itu kelelahan atau flow-nya, kemudian VFB nanti void fill bitumen itu berarti persentase rongga udara yang terisi aspal.
Kemudian VIM atau void in mix itu berarti banyak rongga dalam campuran yang dinyatakan dalam persentase. Kemudian VMA itu void in mineral agregat, berarti rongga udara yang ada di antara mineral agregat dalam campuran beraspal panas gitu. Sama Marshall quotient berarti nilai MQ biasanya itu ini tuh merupakan hasil bagi antara stabilitas dan flow-nya. Terus habis itu KAO itu berarti kadar aspal optimumnya. Kemudian ini untuk tabel perhitungannya. Nanti ini buat dilanjutkan untuk perhitungan selanjutnya. Ini disuruh nentuin dan gambarkan batasan-batasan dari kurva Fuller, daerah larangan, dan titik-titik kontrol sesuai data-data yang ada dalam tabel ini. Nah, ini sendiri bentar. Nah, ini ada penjelasan dari kurva Fuller-nya. Kurva Fuller berarti yang ada di garis hitam ini, yang mana merupakan gradasi agregat yang paling rapat, di mana nilai rongga dalam agregat itu paling kecil. Kemudian daerah larangan itu berarti yang ini, daerah larangan ini yang terdapat pada kurva Fuller ini, berarti batasan daerah larangan berbeda. Batasan daerah larangan berbeda itu untuk batasan daerah larangan itu berbeda untuk setiap jenis campuran aspal panasnya. Gitu. Jadi kemudian titik kontrol itu berarti sebagai pembatas saja rentang utama yang harus ditempati oleh gradasi. Jadi dia nggak boleh lebih gitu. Kemudian ini disuruh kan ini. Kemudian disuruh gambarkan kurva gradasi yang mempunyai ketentuan. Yang pertama, ini disuruh gambarin kurva gradasi A yang mana suruhnya itu terletak di atas kurva Fuller gitu. Harusnya di atas kurva Fuller-nya. Kurva Fuller. Kemudian yang B diminta untuk kurva gradasi B yang semula di atas, kemudian disuruh untuk memotong kurva Fuller di antara saringan 3/8 sama nomor 4. Yang mana sebelum mengerjakan untuk gambar kurva gradasi perlu diketahui untuk dari spesifikasi baru aspal beton campuran panas tahun 2023 ini ditetapkan beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk penetapan gradasi yang akan digunakan dalam campuran aspal panas. Yang mana yang pertama itu gradasinya harus terletak di dalam titik-titik kontrol. Jadi harus terletak dalam titik kontrol. Kemudian gradasi harus terletak sejauh mungkin dari kurva Fuller dan hanya boleh memotong kurva Fuller itu 1 kali. Jadi hanya boleh memotong kurva yang garisnya cuma sekali. Kemudian gradasi itu nggak boleh lebih dari daerah larangan, kemudian gradasi tidak boleh bongkok, dan kemudian pembatasan pemakaian pasir alam maksimum itu 15%. Mungkin langsung aja untuk contohnya. Yang pertama ini kurva gradasi A, ini kan disuruh untuk seluruhnya terletak di atas kurva Fuller. Nah, ini didapatkan dari tabel yang di awal ya, berarti kurva Fuller-nya udah diketahui. Kemudian kurva A ini berarti seluruhnya terletak di atas kurva Fuller, tapi harus tetap berada di titik kontrol dan tidak boleh dalam batas larangan. Tetap ikut syarat-syarat yang udah disebutin sebelumnya ya. Ini sebenarnya tinggal kalian buat aja untuk kurva A-nya sesuai dengan harus di atas kurva Fuller, berarti ini 8,3 berarti 9 karena batasnya 10 gitu. Jadi titik kontrolnya nggak boleh dilewati gitu. Sebenarnya daerah larangannya juga nggak boleh ada di daerah larangan, dan juga titik kontrol juga harus diperhatikan gitu. Jadi tinggal dimasukin aja angka-angka yang sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang udah ditentuin sebelumnya. Kemudian kalau misalnya udah, karena ini pakai Excel ya, mungkin kalau misalnya kalian bikin grafik sendiri, kalau misalnya ada soalnya berarti nanti X-nya berarti ukuran saringannya, dan kemudian Y-nya itu persentase lolosnya. Tinggal digambar aja sesuai dengan ini ya, tabel grafik yang ini digambar buat tahu kurva Fuller-nya, kemudian baru tambahin dari titik-titik yang kalian masukin untuk kurva A-nya gitu. Maaf, buat gradasi A-nya gitu. Selanjutnya, ini tadi selanjutnya kurva A udah kelar ya, untuk kurva A-nya udah selesai, kemudian kurva B. Kurva B-nya ini diminta yang semuanya di atas, kemudian memotong kurva Fuller di antara saringan 38 dan nomor 4. Karena yang semuanya di atas, jadi di atas kurva Fuller, jadi disuruh memotong untuk kurva Fuller di antara saringan 38 sama nomor 4, dan harus tetap mengikuti syarat yang sebelumnya disebutin. Sebenarnya juga masih sama sih, tinggal diisi angka-angka di kurva B-nya dengan melihat dari daerah larangan dan titik kontrolnya, dan juga dilihat dari kurva A-nya, karena dia harus memotong 38 sama nomor 4 ya di sini. Sebenarnya ini agak tricky sih kalau misalnya manual banget ya. Jadi mungkin agak emang harus ya harus bener-bener ini sih, dipastiin aja nanti dari kalian gambar grafiknya gitu.
Mungkin, dari asistensi UTS dari tahun-tahun lalu sama UAS tahun 2022 mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Karena mungkin udah selesai ya untuk asistensi UTS sama UAS-nya dari soal Pak Bambang. Mungkin ditunggu sampai 10.03 ya kalau misalnya nggak ada yang tanyain. Mungkin dari Stef Gun sama Stepi sama Stef Gun sama sisanya mau ditambahin nggak ya? Tambah tetap semangat aja. Jadi Apa? ke bawah fotonya. Apa? Jadi nggak 4 tadi berapa menit? Kenapa Stef? Tambahan tetap semangat aja ya. Jadi maaf ya guys, suaraku udah habis banget. Mungkin gimana sih mau ditambahin lagi nggak selain semangat? Kakak udah dulu kayak Open book apa enggak sih kalian? mungkin open gak sih? Oh Berdua nggak ini open, tuh sumpah? Anjir baik ini banget sama loh Pak berarti. Bang biasanya close guys. Saya close mereka berdua itu. Ada Coba tanya apapun. aja. Kemarin kita di kelas ditanyain mau open atau close. Kita jawabnya open, tapi palingan nanti kita tanya ulang lewat ketua kelas aja. Kalau close baik banget anjay. Semangat Ya. sih berarti. Kalau open berarti susah gitu soalnya. Ya nanti nggak tahu. Iya biasanya ya. Berarti kalau misalnya open ya jaga-jaga print Iya nge-print standar banyak banget loh. baik banget standarnya. Karena biasanya kalau open rada nggak dikasih gitu loh. Ya nggak sih Steph? Apa enggak ya? Lupa. Iya itu pasti. Karena open. Udah cukup. Oke bos bis, nanti boleh minta file Excel yang dipakai untuk perhitungan soal-soal ini gak? Biar kita lebih gampang belajar angkanya itu hitung dari mana ini. Sebenarnya yang punya aku kayak pakai total gitu. Cuma yang total lu kayak udah nggak tahu nggak jelas gitu. Jadi, ya, pokoknya nggak jelas gitu tapi nanti pas semuanya aja deh. Ya. Jadi dipilih-pilih aja yang mana yang kira-kira Iya, bagus. mana yang oke. Agak Iya banyak. soalnya ya, beda gitu loh sama yang perhitungan aku sama yang mereka gitu. Kayak nggak konsisten. Mungkin ya udah kali ya ditutup aja ya. Steph, tutup dong Steph. Steph. Kayak udah nanti kasih tahu aja butuh standarnya apa aja ya. MTPJ terus apalagi nggak tahu nanti kabarin aja ya butuhnya apa aja. Sama nanti butuh. Nanti apa aja kalau butuh apa-apa kabarin aja pokoknya. Ya, Iya, kalau makasih misalnya semuanya. masih guys, kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung kontak asistennya aja ya. Oke, makasih bos bis. Yuk. Terima kasih bos bis.